Guys, di aplikasi ini jumlah maksimum pinjaman adalah 7 juta rupiah. Bagi kamu yang butuh dana darurat dan ingin mengajukan pinjaman online, nonton terus video ini sampai selesai. Karena di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengajukan pinjaman di aplikasi ini hingga cair ke rekening kalian. Pada video kali ini, saya akan merekomendasikan ke kalian satu aplikasi pinjaman online atau pinjol yang mudah cair dengan bunga rendah dan sudah pasti tenor yang panjang. Untuk mendapatkan pinjaman online yang mudah ACC dan mudah cair, itu sangat mudah. Kita hanya perlu mencari aplikasi pinjaman online dan mengisi semua data yang diminta aplikasi pinjaman online tersebut agar kita mendapatkan limit pinjaman. Setelah kita mendapatkan limit pinjaman, kita sudah bisa mengajukan pinjaman. Jadi, sangat mudah mendapatkan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Dan tentunya, kita juga harus melengkapi semua persyaratan yang diminta oleh setiap aplikasi pinjaman online. Untuk pinjaman online terbagi menjadi dua, yaitu pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal. Untuk aplikasi pinjaman online yang legal, sudah pasti terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sementara pinjaman online yang ilegal dipastikan belum terdaftar dan tidak memiliki izin di OJK. Jadi, terserah kalian mau pilih yang mana, pinjaman online yang legal atau pinjaman online ilegal. Khusus yang ilegal, kalian pun boleh memilih mau dikembalikan atau tidak. Hal tersebut seperti himbauan dari Kominfo yang mengatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di aplikasi pinjaman online ilegal. Karena pinjaman online ilegal tersebut tidak memiliki dasar hukum sehingga proses pinjam-meminjam dianggap tidak sah. Ada banyak artikel yang mengangkat informasi dari Kominfo terkait status pinjaman online ilegal ini. Misalnya, salah satunya yang saya bacakan ini dari CNN. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut masyarakat yang terjerat pinjaman online ilegal tidak wajib melunasi hutang mereka. Pasalnya, transaksi di pinjol ilegal tidak sah secara hukum. Secara hukum, hutang yang ada di pinjol ilegal memang nggak perlu dilunasin. Soalnya, transaksi itu nggak sah di mata hukum. Tulis akun Kominfo dalam unggahan Twitter beberapa waktu lalu. Kominfo menjelaskan, baik secara perdata dan pidana, hutang di pinjol ilegal tidak sah. Secara perdata, pinjaman di pinjol ilegal tidak memenuhi unsur perjanjian yang tertuang dalam KUP pasal 13. Kemudian, status ilegal yang disematkan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara otomatis membatalkan perjanjian antara kedua belah pihak di mata hukum. Secara pidana, aktivitas yang dilakukan pinjol ilegal melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 368 tentang melakukan tindak pemerasan. Tidak hanya itu, aktivitasnya juga melanggar KUHP pasal 335 tentang melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Terakhir, Kominfo menilai aktivitas pinjol ilegal juga melanggar Undang-Undang ITE dan mengancam hak dan perlindungan konsumen. Guys, aplikasi pinjol yang saya rekomendasikan ini terbukti bisa mencairkan dana pinjaman yang ada di aplikasi ini. Dan tentunya di sini Anda perlu menyediakan KTP dan buku rekening. Di aplikasi pinjol ilegal ini, bahkan jika data Anda sudah rusak sekalipun, aplikasi pinjol ini masih bisa mencairkan pinjaman kalian. Adapun aplikasi yang aku rekomendasikan kali ini adalah Cantik Dana. Langsung saja kita masuk ke Play Store. Kemudian kita ketik Cantik Dana. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman. Aplikasi Cantik Dana Pinjaman Nyaman ini telah memiliki 4,7 bintang dari 7.000 ulasan. Aplikasi Cantik Dana ini telah didownload kurang lebih 100.000 kali. Langsung saja kita install aplikasinya. Setelah terinstall, kita buka. Nah, di sini ada deskripsi izin aplikasi.
Untuk mengevaluasi peringkat kredit pengguna, memastikan keamanan dana pengguna, dan mencegah penipuan, kami perlu mengumpulkan informasi pengguna untuk membantu pengambilan keputusan. Jadi, di sini pihak Cantik Dana meminta informasi berupa informasi SMS, kemudian informasi pribadi. Di informasi pribadi ini kita diminta untuk memberikan informasi pribadi seperti nama, nomor KTP, foto KTP, email, dan nomor telepon. Kemudian daftar kontak, data keuangan, informasi perangkat, informasi izin kamera, informasi lokasi, informasi file Anda, kemudian informasi ruang penyimpanan, dan daftar aplikasi yang diinstal. Kemudian kita langsung klik setuju. Kemudian izinkan Cantik Dana mengakses lokasi perangkat ini, klik izinkan. Nah, di sini sudah muncul jumlah maksimum pinjaman sebanyak 7 juta rupiah. Nah, lanjut dengan membuat akun. Kita memasukkan nomor telepon, kemudian klik selanjutnya. Nah, setelah itu kode verifikasi akan dikirim ke nomor yang kita masukkan tadi. Kemudian klik izinkan. Selanjutnya kita masukkan kata sandi, lalu kirim. Nah, setelah itu muncul pop-up, izinkan Cantik Dana mengakses kontak, izinkan semuanya. Selanjutnya kita mengisi nama bank dan nomor rekening bank. Setelah itu kita klik lanjut dan akan muncul pop-up konfirmasi informasi bank dan klik yakin. Setelah itu klik lanjut. Kemudian kita diminta untuk mengupload kartu identitas. Selanjutnya bersuah foto dengan memegang KTP. Nah, ini sudah muncul, silakan pilih jumlah pinjaman Anda sesuai dengan yang Anda inginkan dan klik ajukan sekarang. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga membantu. Terima kasih.